Kata sambutan oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sumatera Utara, kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Syukri Albani Nasution, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada Allah kita berhajat pada semua urusan. Kiranya Allah memberi ridho, kemudahan, agar semua yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang manfaat, berguna untuk bangsa, agama, dan negara kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Salam hormat kita kepada Bapak Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Profesor Dr. Haji Syahrin Harahap MA, Bapak Wakil Rektor 3, Dr. Haji Nisful Khairi MAG, Bapak Ketua LP2M UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Dr. Hasan Sajali MAG, tamu-tamu narasumber hari ini ada BKKBN, ada BPJS, ada juga nanti narasumber dari Halal Center UIN Sumatera Utara, ada juga Bapeda Asahan hadir hari ini, Batubara hadir hari ini, dari keuangan Bapak Sardinan yang mungkin nanti akan menyampaikan hal teknis. Bapak Ibu dosen-dosen DPL yang saya sayangi, teman-teman mahasiswa yang juga saya sayangi, izinkan saya melaporkan. Sebelum melaporkan, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada tim LP2M yang luar biasa, termasuk tadi Bapak Hasan Sajali, ada Ibu Rafni, ada Ibu Sekretaris, Bapak Irwan Nasution, Kapus Litpen, Ibu Nur Ajijah, PSGA, dan saya harus menyebutkan tim alam bawah sadar saya, ada tim pengabdian, ada Imam, ada Putra, ada Ajis, dan ada Riza. Mudah-mudahan ucapan ini menjadi penghibur bagi mereka di tengah kerja yang besar ini. Bapak Rektor yang kami muliakan, saya terinspirasi dengan ayat yang disebutkan Bapak Rektor. Ketika beliau mengatakan, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Teringat betul saya yang beliau katakan. Kita ini dari kampung yang hadir ke kota, lalu kita mau bertanya ujroh apa yang kita dapatkan. Tapi kalau kita melihatnya dari awal, amanah yang diminta sebagai DPL, amanah yang diminta sebagai ketua kelompok KKN, anggap saja itu sebagai rezeki permulaan dari semua pekerjaan yang insya Allah besar ini. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan harapan bahwa sejak awal saya diangkat menjadi Kepala Pusat Pengabdian, paradigma yang harus kita robah adalah pengabdian itu tidak boleh seremonialistik. Hadir kita di kampung orang itu bukan hanya untuk senyum-senyum dan menunjukkan kegagahan kita, tapi kita hadir sebagai orang yang tunduk, bukan pintar meski terpelajar. Karena kita ingin menunjukkan kemanfaatan kepada orang. Setelah kami menghadap kepada Bapak Rektor menitipkan tema revitalisasi peran UIN Sumatera Utara melalui KKN untuk mewujudkan masyarakat bermartabat. Tema ini menjadi simbol utama dari seluruh gerak
pekerjaan kita yang insya Allah akan kita awali dari 18 Juli sampai dengan 18 Agustus nantinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun itu adalah ciri Rasulullah. Dia datang menjadi ikutan, tidak bertanya ujroh. Sebagai Rasul berapa tunjangannya, tapi dia menunjukkan tanggung jawab dan loyalitas yang tinggi. Saya mengajak kita semua untuk mengerjakan ini dengan sukacita. Izinkan saya berharap kepada kita semua, kami panitia KKN ini jangan dianggap sebagai rival, tapi anggaplah kami sebagai sahabat. Kalau ada problem, tidak perlu kita cari salahnya, tapi kita cari apa yang mau kita selesaikan. Saya kira ini jauh lebih sejuk dibanding kita mencari-cari kesalahan orang lain. Bapak Ibu, ini harapan saya sebagai panitia. Laporan saya di pengantar yang terakhir ini, bahwa KKN ini ada 4 jenis. Pertama, KKN Melayu Serumpun. Ini insya Allah akan diadakan 21 Juni, 30 Juli diadakan di Aceh Jaya. Ini adalah KKN yang diadakan oleh Persatuan Pengabdian se-Sumatera. Peserta dari UIN Sumatera Utara ada 4 orang. Dan insya Allah nanti Dr. Hasan Sajali langsung yang mengantar mereka pada tanggal 20 Juni. Temanya adalah pengembangan pariwisata halal dalam budaya Melayu Serumpun. Yang kedua, KKN kita sudah kita lakukan di Asahan waktu selama Ramadan yang lalu. KKN ini temanya adalah sama, revitalisasi peran UIN. Dan kita perlu berbangga dari 3 kelompok yang kita kirim ke Asahan, disambut baik oleh Asahan, pemerintahnya, masyarakatnya, dan alhamdulillah dari 3 kelompok itu, kelompok 2, saya harus menyebutkan ini, yang DPL-nya adalah Bu Nur Ajizah, sudah mengeluarkan haki atas semua yang mereka sudah kerjakan, dan jurnal yang mereka tulis sudah terbit di jurnal Sinta 3. Bapak Ibu, KKN tahun 2021 lalu kita menghasilkan 195 artikel yang diterbitkan di jurnal terakreditasi. Mudah-mudahan ini membantu akreditasi UIN Sumatera Utara. Karena kita ingin menunjukkan bahwa KKN ini fokus kepada output dan outcome. Video dokumenter yang kita upload di YouTube Pengabdian sudah mendapatkan logo YouTube walaupun masih silver. Setidaknya ini bagian dari kontribusi Pusat Pengabdian kepada UIN Sumatera Utara. Maka tahun ini output kita adalah, pertama, kita akan membuat nota kesepakatan MOU antara peserta KKN yang digawangi oleh DPL dengan kepala desa masing-masing. Tidak boleh ada kelompok KKN yang nggak tahu apa yang mau dikerjakannya di kampungnya. Dan beda kampung, beda yang mau diurusi. Tapi urusan standarnya kita buat. Salah satunya adalah standar pemahaman keislaman. Salah satunya fardu kifayah, keislaman, sholat, ya, termasuk mengaji, termasuk membimbing, wirid dan seterusnya. Bapak Ibu, jangan dianggap remeh urusan ini. Karena ketika kita menganggap ini remeh, orang sudah menghilangkan grid ke-UIN-an kepada kita sebagai orang-orang UIN. Maka oleh karenanya ini menjadi standar dasar. Yang berikutnya, kita akan membuat seminar. Jadi adik-adik mahasiswa nanti di KKN 3 hari 4 hari sebelum pulang kembali ke desanya, ke Medan, ke UIN, mereka harus membuat seminar di desanya masing-masing, menceritakan kepada tokoh masyarakat apa yang mereka kerjakan di sana. Narasumbernya mereka sendiri, narasumbernya DPL-nya, yang mendengarkan, yang menyaksikan adalah masyarakatnya. Ini bagian dari expose bahwa kita hadir di sana, bukan hanya sekedar datang lalu pulang.
Yang ketiga, sama seperti tahun lalu, karena tahun ini 224 kelompok, maka tahun ini juga target kita 224 artikel ilmiah harus terbit di jurnal terakreditasi minimal Sinta 4. Dan yang terakhir, sebagai output dan juga bagian dari outcome adalah film dokumenter inspiratif. Kalau tahun lalu video dokumenter, tahun ini film. Kita mau nanti akan ada film yang sangat menginspirasi dari 224 desa yang dihadirkan, yang hadir di dalamnya seluruh Civitas Akademika UIN Sumatera Utara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ala kulli hal saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh pimpinan. Diam-diam saya mengagumi beliau. Meskipun beliau bisa saja tidak paham bahwa saya mengagumi beliau. Artinya semua yang saya kerjakan ini tidak luput inspirasinya dari apa yang beliau sampaikan, baik secara formal maupun secara non formal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.